Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi dengan materi bab 2 seperti biasa dengan Lanjar Asmara. 2 kita akan bahas pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap hari Senin kita baca, kita dengarkan bagaimana maknanya. Kita lihat bahwa dari pembukaan ini sebelumnya telah jelas dikatakan dari sebuah tujuan negara itu tercantum di dalam seperti itu. Undang-undang juga sebagai sumber dari sumber hukum, kedudukan paling tinggi kedudukannya secara hukum. Nanti kita bahas. Selanjutnya dari bawah sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian di dalam bab terakhir atau enggak alinea terakhir, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah sampai kepada serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas kalian sebelumnya, ini pendapat, bikin pendapat dan bikin pertanyaan yang ada di dalam undang-undang. Ya, kalau kalian bikin pendapat seperti apa, pertanyaan berapa, nanti kita bahas. Nanti ya kita bahas adalah semua ada di undang-undang. Apa sih pendapat kalian? Apa sih pertanyaan kalian? Udah? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Kita lanjutkan. Ya, hakikat sebelumnya kalau kita bicara hakikat, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nanti kalau kita bicara hakikat, bagaimana pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, atau enggak alinea pertama, alinea kedua, tapi ada pokok pikirannya. Nah, kita lihat. Nah, apa tugas kalian juga kembali lagi. Coba kalian misalnya tulis kembali. Makna alineanya, alinea pertama maknanya apa sih? Yang kedua maknanya apa? Ketiga maknanya apa? Keempat maknanya. Udah? Nanti kita bahas. Ya. Dikira-kira, coba lihat buku paket kalian. Sehingga kita punya wawasan, kita bicara undang-undang. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini pokok pikiran pertama. Artinya apa? Artinya bahwa pokok pikiran ini menegaskan dalam pembukaan diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh wilayahnya. Dengan demikian, ya, negara mengatasi segala macam paham golongan, individualisme. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, yang menghendaki apa? Penyelenggaraan negara, setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu. Pokok pikiran inilah merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Ya, beda alinea sama pokok ya, dengerin ya. Jadi di dalam pokok pikiran pertama ini penjabaran dari sila yang ketiga. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan yang berarti pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pokok berarti pikiran keadilan sosial. Artinya kenapa? Sama, nak. Ya, bahwa pokok pikiran ini
Di dalam pokok pikiran keadilan sosial atau pokok pikiran kedua ini, kita menempatkan suatu tujuan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan kausal finalis atau sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam undang-undang dasar untuk sampai pada tujuan. Dengan apa modal persatuan. Nah, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan nanti kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak-hak, kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila kelima. Jadi pokok pikiran kedua, penjabaran dari sila kelima. Pokok pikiran pertama tadi, penjabaran dari sila keberapa? Sila ketiga. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas. Kita lanjutkan. Cikrot. Nah, ini sebagai wawasan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, sedangkan penjelasannya nanti undang-undang ditulis oleh Mr. Supomo. Makanya kalau kita bicara secara de facto gitu ya, Indonesia itu merdeka, fakto itu fakta, nah, tanggal 17. Secara de juridis, de jure 18 Agustus. Kenapa? Karena itulah disahkan undang-undang, sehingga secara sah, secara yuridis, secara hukum Indonesia itu disahkan setelah 18 Agustus atau tanggal 18 Agustus. Oke, kita lanjutkan. Itu sebagai wawasan. Berarti kita kepada ketiga. Oh sorry, kita masih alinea kedua. Alinea kedua tadi berarti menunjukkan ketetapan, ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama apa? Bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang B, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini semua sebenarnya sudah tercantum di dalam undang-undang. Oke, ini misalnya apa, kegiatan pertanian salah satu, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa ini? Proses pemilihan umum. Kita lanjut kepada berarti pokok pikiran yang ketiga. Apa bunyinya? Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan. Artinya, pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis, ya, konsekuensi logis bahwa sistem negara terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan itu paling tinggi nanti kedudukannya. Nanti di bab 3 kita bahas. Ya, sifat kedaulatan dan sebagainya. Nah, pokok pikiran ini artinya kalau kita bicara perwakilan, permusyawaratan adalah pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila yang keempat. Ya. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tugas kalian sampai di sini, ya. Tugas kalian, tolong cita-cita nasional merdeka, upaya bangsa Indonesia itu apa sih? Bersatu, upaya ini seperti apa? Berdaulat seperti apa? Adil seperti apa? Makmur seperti apa? Nanti kita bahas minggu depan. Sampai di sini pertemuan proses pembelajaran PKN mungkin dengan saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, salam sehat dan kuat, tetap semangat.